Terus, oke, aku bakal kasih lihat nih ya. Aku bakal kasih lihat gimana sih settingan aku untuk filming. Tunggu, aku record pakai handphone ini aja. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya biar kalian dapat update terbaru dari video aku. Nah, jadi aku tuh record udah kayak gini doang. Udah, ini ada tripod. Ini tripod yang aku bilang tadi nih. Ini aku kasih lihat ya. Aku nggak tahu ini brand atau apa. Ini ada Excel, terus EX283. Ini aku cuman pakai tripod satu ini. Nah, ini tripodnya tuh bisa ditinggiin juga. Terus ini ada handphonenya untuk record. Jangan lupa handphonenya dicas juga ya biar nggak mati di tengah-tengah kalian filming. Nah, ini mikrofon clip onnya. Nih, yang ini aku bilang harus ada splitternya tuh yang ini nih. Ini dia lumayan panjang kok. Ini mikrofonnya, terus ini ring lightnya aku taruh di belakangnya. Udah kecil aja kayak gini. Ini tuh ring lightnya kecil banget, tapi cahayanya dapat banget kok nih. Sepanjang jari aku ini. Habis itu di sini ini tripodnya tuh cuman sampai sini ya. Tripodnya sampai sini, cuma sampai sini. Tapi ini tuh bisa agak nunduk gitu, apa sih bahasanya? Bisa agak nunduk, bisa agak ke atas. Terus bisa naik turun tinggi itu. Ini juga bisa, kalau misalkan yang paling tinggi masih bisa ditambah ini. Nah, ini aku juga ada multi holder gitu. Jadi dia bisa dipakai tiga apa sih namanya? Tiga barang lah ya. Jadi di sini bisa aku pakai untuk holdernya handphone, terus ring light, terus kalau misalkan mau ditambah apa lagi di sini, misalkan nih ya aku mau kasih ring light aku lagi yang besar tapi harus pakai holder lagi, itu masih bisa. Nah, holdernya aku beli yang kayak gini karena nanti tuh bisa untuk multi holdernya ini kan bisa agak direnggangin ya, jadi nggak terlalu rapat, dan ini bisa diputar posisi potret, jadi handphonenya nggak melulu record dalam kondisi landscape gitu kan. Nah, udah, ini tuh yang paling simple banget buat aku. Nih, aku kasih lihat dari depan. Nah, jadi aku duduk di bawah di lantai itu. Maafin ya, jangan peduli ini di belakang tuh. Udah, aku recordnya tuh kayak gini doang. Oke, balik lagi di kamera utama. Oke, ada kamera utama lagi. Balik lagi di sini. Jadi mikrofon ini ngebantu banget untuk record, untuk suara kalian, bahkan meskipun kalau kalian nggak live filming gini ya, maksudnya kayak kalian butuh voice over gitu, ini bisa banget dipakai. Sebenarnya pakai headset pun bisa, tapi suaranya tuh lebih jernih kalau pakai mikrofon ini. Terus karena aku sudah ada multi holdernya itu tadi, jadi itu simple banget buat aku, nggak butuh dua tripod untuk satu handphone, satu ring light gitu. Jadi udah praktis banget aku pakai multi holder itu, bahkan masih bisa ditambah lagi. Dia bisa taruh 3 barang ya. Jadi gini, dia tuh ada 4 lubang untuk naruh, untuk tempat nancep mur yang untuk barang itu. Yang samping sini, pokoknya ada samping-samping, atas bawah. Nah, aku yang samping sini buat aku handphone, terus atas untuk ring light, yang bawah ini buat aku tancepin di tripodnya gitu kan. Jadi dia nggak bakal bisa berdiri sendiri kalau nggak pakai tripod. Terus kalau misalkan aku pakai meja nih ya, misalkan aku di meja makeup, otomatis tripod yang ini tadi yang punya suami aku tuh kan ketinggian. Nah, aku ganti deh di sini, aku ganti di GorillaPod ini. Nanti tinggal ditancepin di sini yang multi holdernya itu. Jadi itu super simple banget buat filming, gak terlalu banyak barang. Terus kalau misalkan kalian mau beresin pun ya udah tinggal taruh aja, nggak perlu lepas-lepas lagi gitu kan, paling cuman lepas handphone. Oke, habis itu aku jawab pertanyaan terakhir ya. Ini ada yang DM masuk dari Banafsyasya. Maaf ya kalau aku salah sebut. Holdernya beli di mana, Kak? Oke, ini aku mau kasih tahu, aku lupa tadi mau kasih tahu ya. Holdernya aku beli di Shopee, di toko Mademo. Apa sih ini bacanya, ya Allah? Mademo e-seller shop. Nanti pokoknya aku taruh link langsung produknya di description box. Kalian harus baca description box ya.
Tuh aku dua-duanya itu, dua holder itu aku beli di situ. Jadi untuk holder yang handphone sama multi holdernya aku semuanya beli di situ. Jadi itu semua peralatan record yang kalian butuhin untuk filming. Terus juga biasanya aku banyak banget pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kadang juga ada yang ngeluh gitu kan, apa ya, yang ngeluh, pokoknya ada yang bilang ke aku lah, aku tuh nggak pede di depan kamera. Sama aku tuh juga nggak pede. Awalnya aku nggak pede, tapi ini tuh karena terbiasa, karena sering bikin video, sering ngomong. Jadi aku tuh untuk ngelatih speakingku, aku harus sering-sering ngobrol live kayak gini, harus filming video yang live kayak gini. Kalau misalkan voice over kan masih bisa tuh ya, kita nulis kata-kata apa yang harus kita baca, atau kita tuh harus ngomong kayak apa, itu masih bisa, dan itu masih bisa diedit. Tapi kalau misalkan live kayak gini, kita tuh bener-bener langsung ngomong, spontan aja, kita harus ngomong apa gitu. Itu awalnya aku tuh juga nggak bisa, aku bingung, bahkan banyak banget salahnya, sering ulang-ulang take berkali-kali sampai aku tuh capek, sampai aku nyerah, ya ampun aku kok nggak bisa ngomong kayak gini sih gitu loh. Sampai waktu itu aku filming waktu kondisi anakku tidur, tapi karena aku nggak pede ngomong, akhirnya aku take berkali-kali sampai anakku bangun, dan aku nggak jadi bikin video. Itu yang paling bikin aku kesel. Jadi pokoknya harus sering-sering latihan, namanya juga belajar gitu kan. Aku juga awalnya gitu, jadi pokoknya kita tuh semangat aja, nikmatin prosesnya. Aku juga lagi belajar nikmatin proses nih. Nah setelah selesai nih ya, kalian bikin video, kalian udah record, kalian udah filming, baru langkah selanjutnya itu editing. Emang sih di sini tuh editing bisa dibilang nggak semua orang bisa, tapi lagi-lagi belajar. Aku juga awalnya nggak bisa, sama sekali aku nggak tahu gimana cara editing. Terus aku cari tahu aplikasi apa sih yang paling gampang untuk pemula. Nah di sini sebenarnya ada banyak banget ya aplikasi yang bisa kalian pakai untuk pemula banget. Ada InShot, ada Filmora, ada yang pakai iPhone mungkin bisa iMovie, ada juga Video Viva kalau nggak salah ya. Terus tapi di sini aku kebanyakan hampir semua itu udah aku coba. Semua belum ya? Oh ya, udah semua, bahkan aku juga udah nyoba Video Lab, terus VN itu aku juga udah coba, tapi aku paling cocok banget itu pakai aplikasi KineMaster. Jadi di sini aku editing sendiri di handphone, dan lagi-lagi aku mau kasih tahu nggak harus di handphone Apple ya, nggak harus di iOS, bahkan di Android pun bisa, karena KineMaster tuh bisa di handphone mana aja, di Android bisa, di iOS juga bisa. Tapi di sini aku editingnya pakai aku edit di iOS, karena untuk yang Androidku yang untuk filming ini di sini gini ya, karena HP Androidku tuh termasuk tipe yang agak lama, agak jadul. Jadi agak berat kalau dikasih KineMaster. Sebenarnya bisa, tapi agak berat gitu. Jadi aku kasih di sini, dan kalian nggak harus kok sebenarnya punya iOS itu. Karena aku tuh udah berusaha dulu gitu ya, maksudnya aku udah nyobain pakai alat seadanya, record di Androidku, terus editing juga di Androidku, karena terlalu berat, bahkan isi video itu juga kan banyak, itu makan banyak memori gitu kan, lama-lama Androidnya lemot deh gitu kan. Nah terus aku ceritalah ke suamiku, aku ada niatan minta dibeliin gitu, boleh nggak sih kalau misalkan beli iOS. Jadi kita tuh ada uang tabungan, terus aku bilang boleh nggak sih kalau tabungannya buat beli Apple, yang ini deh Apple-nya, yang nggak usah yang paling bagus, pokoknya yang bisa untuk fasilitasku YouTube ini gitu kan. Terus jawaban suamiku tuh kayak gini, boleh tapi asalkan untuk kepentingan YouTube ini, jadi bukan untuk gaya-gayaan gitu kan. Pokoknya oke, aku bolehin beli Apple, tapi harus rajin upload YouTube, harus semangat gitu kan, harus semangat bikin video, harus kreatif gitu ya. Pokoknya ada syaratnya nih biar aku bisa dapat Apple ini gitu. Tapi mohon maaf sih ya sebelumnya, di sini ini bukan maksudnya aku untuk sombong atau untuk pamer gitu kan. Ini tuh semangat buat kalian juga. Aku juga lagi ngejar sesuatu yang aku pengen, bahkan aku udah tulis wishlistku tuh apa. Jadi kalau kalian pengen dapetin sesuatu itu kalian harus berusaha banget gitu. Nah di sini aku juga
harus berusaha, aku tuh pengennya apa. Mungkin memang salah satunya ini tuh udah kewujud ya, karena ini untuk fasilitasku. Tapi yang tipe gak terlalu bagus pun aku nggak masalah, karena memang ini untuk kerjaanku gitu kan. Nah itu tadi selingan gitu ya, sekaligus semoga bisa jadi motivasi buat kalian juga. Kita balik lagi ke editing ya. Jadi di sini aku editingnya pakai KineMaster. Ini aku pakai yang premium. Banyak kok di Instagram yang jual aplikasi premium itu. Aku awalnya juga beli di Instagram. Jadi ada beberapa aplikasi iOS satu paket gitu, nanti bayarnya berapa, dan itu masa aktifnya kalau nggak salah waktu itu 1 tahun. Nah terus waktu masa aktifnya udah habis, aku lanjut premium sendiri yang pakai kartu kredit atau debit gitu ya, yang memang asli langganan dari handphonenya itu, yang dari Apple ID-nya itu. Jadi aku dulu tuh beli aplikasi premium ini di Instagram, ada 9 aplikasi untuk iOS itu, satu paketnya 50.000 untuk 1 tahun. Kalau nggak salah sih segitu ya, seingatku tuh segitu. Terus waktu udah habis masa aktifnya, aku mau balik lagi ke premium, itu aku yang langganan langsung di handphonenya ini, sebulannya 55.000. Nah jadi di sini aku tuh edit semuanya sendiri di sini. Ini untuk video-videonya, maaf. Ini untuk video-videonya semua aku edit di sini sendiri. Terus abis itu untuk thumbnail, untuk edit foto yang ada font-font, ada tulisannya tuh aku pakai aplikasi PicsArt. Bahkan PicsArt pun kalau misalkan nggak premium tuh masih bisa gitu kan. Cuman keuntungannya premium itu kan banyak banget pilihannya, kayak misalkan fontnya apa aja, atau efeknya, atau animasinya lebih banyak gitu kan. Jadi waktu itu aku beli langsung satu paket, itu banyak banget aplikasi yang bisa aku pakai untuk kepentingan YouTubeku ini. Untuk editing cukup di situ, jadi aku cuma pakai 2 aplikasi aja, KineMaster sama PicsArt itu. Untuk gimana cara mengeditnya, kalian bisa cari aja, banyak banget tutorial cara edit pakai KineMaster itu. Atau kalau misalkan kalian mau dibikinin tutorialnya untuk yang paling dasar, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Lanjut, setelah kalian editing videonya udah selesai nih ya, udah fix, baru deh kalian publish, kalian upload ke YouTube. Caranya sekarang tuh gampang banget, udah dipermudah, bahkan lewat handphone pun bisa. Aku juga uploadnya cuma lewat handphone, buka aplikasi YouTube aja, terus kan ada tuh icon video atau kamera record gitu. Nah itu tinggal upload aja, ikutin langkahnya, kasih judul, kasih deskripsi, terus udah deh selesai upload. Untuk misalkan edit deskripsi atau kasih tag atau edit thumbnail, kalian bisa YouTube aplikasi YouTube Studio, bisa dicek di situ ya. Nah setelah kalian publish, setelah kalian upload gitu kan, udah selesai, udah muncul di halaman channel YouTube kalian, jangan lupa langkah terakhir di sini yang paling penting, yaitu promosi. Jangan malu untuk promosi, gak apa-apa, kalian gak usah malu. Udah malu di depan kamera, terus malu promosi, jadi gimana kan, malah nggak maju-maju nanti jadinya. Aku awalnya juga gitu, malu promosi tuh, karena aku lihat videoku sendiri tuh malu gitu kan. Aku sendiri nonton videoku tuh malu, terus jadinya aku buat promosi tuh kayak, ya kayak video kayak gini ngapain sih harus dipromosiin gitu kan. Tapi kalau nggak kayak gitu, gimana aku bisa maju, gimana aku bisa dapat kritikan, gimana aku bisa dapat saran gitu kan. Ini satu pesan buat kalian, kalian tuh jangan jadikan kritik dan saran itu sebagai musuh, jadikan itu buat motivasi kalian untuk jadi yang lebih baik di kedepannya gitu kan. Aku juga lagi belajar kayak gitu kok, karena awalnya aku nerima kritikan dan saran tuh agak sakit hati gitu kan. Ya memang sih sakit hati, tapi di sini aku mulai belajar menerima dan aku perbaiki gitu. Hai. Ada anakku guys. Sini sayang, sini nak. Anak cantik. Hai, ada Jingga di sini. Akhirnya ya nggak apa-apa lah ya, karena sekarang kita closing, jadi oke, masuk deh si monster kecil ini.
Nah, jadi itu tadi dia beberapa langkah yang harus kalian lakukan dan apa aja sih yang kalian butuhin untuk mulai terjun di dunia YouTube gitu ya. Insya Allah ilmu atau informasi yang aku kasih ini tadi tuh yang paling simple ini dari aku, kalian bisa coba sendiri. Oh ya, untuk beberapa produk yang aku beli di Shopee nanti aku bakal taruh linknya di description box, jangan lupa untuk baca description box. Terus semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe YouTube channel ini. Terus share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih ya udah nonton video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah. Bye bye. Bye bye. Bye bye gimana? Bye bye dong anak cantik. Anak soleha gimana bye bye? Kiss bye.